Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayyuhat talabah al-karimah, yasurruni bi liqa'ikum fi hadzal yaum biwasilati baramijiz Zoom. Litisali madatina yakni madah al-kitabah wal imlah summa tab'an hayya nabda dirasatana naftatih dirasatana fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib ayyuhat talabah al-karimah fi liqa'ina al-akhir laqad bahasna an alif wal lam fi awalil kalimah wa laqad bahasna an mata hudhifat al-alif fi awalil kalimah, gitu ya. Kita udah bahas tentang alif lam di awal kata. Juga kita sudah bahas kapan alif pada alif lam itu dihilangkan. Kan gitu. Ada juga kita bahas kapan dibuang alif dan lamnya, kan kemarin. Udah kita bahas itu. Nanti insya Allah bisa dibaca di foto kitab-kitab yang saya telah sampaikan itu. Wa fi hadzal yaum sawfa nabhas anta ilmu maftuhati wa ta'il marbutati. Hari ini kita akan bicara tentang ta maftuhah dan ta marbutah. Begitu ya. Baik, sebentar dulu ya, saya tutup pintu dulu. Nah, baik. Kita akan bicara ta maftuhah dan ta marbutah. Jelas ya? Silahkan dibuka slide-nya, bukan slide-nya, fotonya itu, Ibrahim, fotonya. Ta maftuhah dan ta marbutah. Ya. Ada gambar nomor 5, halaman 5. Ibrahim? Alhamdulillah. Ta maftuhah dan ta marbutah. Ta maftuhah dan ta marbutah. Pertanyaannya, mata kutibat bita'il maftuhah wa mata kutibat bita'il marbutah. Kapan kata kalimat itu ditulis dengan ta marbutah, kapan ditulis dengan ta maftuhah? Baik, Anda bisa lihat contohnya di situ. Ada contoh yang pertama, al-amsilah. Khairul buyuti baitun fihi yatimun yukramu. Gitu ya. Khairul buyuti baitun fihi yatimun yukramu. Ada lagi contoh yang kedua, as-salihatu yuqimnas salata fi waqtiha. Man sakata salima. Laitali malan kasiran fa'anfaqhu, sampai seterusnya. Di situ kita menemukan sebagian yang ujungnya ta ada yang ditulis maftuhah. Arti maftuhah itu panjang. Kalau orang kampung saya bilangnya tak jukung. Jukung itu perahu, atau ada perahunya itu. Makanya bilang tak perahu. Bahasa Banjarnya jukung, tak jukung. Nah, kalau tak marbutah itu taknya yang bulat. Nah, begitu contohnya as-shalah, as-shalata. Nah, itu as-shalah taknya marbutah. Kalau yang panjang maftuhah. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan marbutah, kapan maftuhah? Silahkan balik lagi halaman 6. Nah, halaman 6. Kapan? Satu, saya bahasa Indonesiakan aja biar cepat ya. Biasanya kalau kita ngajar di kelas, kalau saya ngajar kitab ini di kelas, kalian ganti-gantian bacanya. Kayak di pondok. Jadi kalian baca, terjemahkan. Saya tanya i'rabnya. Ini nggak bisa kita. Baik, yang pertama, tak maftuhah di akhir kalimat. Tandanya katanya
mungkin dibaca menjadi ha ketika diwakafkan. Artinya kalau diwakafkan bunyinya jadi ha, itu taknya berarti marbutah. Sebaliknya, kalau diwakafkan bunyinya tetap tak, ya, itu berarti tak maftuhah. Ya. Kalau maftuhah itu di atas ta'ul maftuhah, alamatuha annahu la yumkinu nutquha ha'an inda wuqufi alaih. Dia tidak mungkin dibaca menjadi ha, itu maftuhah. Misalnya muslimat, nggak bisa muslimah, pasti bunyinya tak. Berarti taknya itu maftuhah. Bait, kalau dimatikan nggak mungkin bait. Sebagaimana contoh tadi, bait, berarti al-buyut, nggak mungkin buyuh. Nah, kalau ketika dimatikan bunyinya menjadi tetap ta, maka ditulis maftuhah. Kalau ketika wakaf ya, nomor 2 itu sanian. Kalau ketika wakaf bunyinya ha, maka berarti marbutah. As-shalah. Nah, gitu ya. Fatimah. Aisyah. Nah, berarti itu tak marbutah tuh. Nah, begitu ya. Kemudian di bawahnya. Nomor 2, bukan di bawahnya, baris ketiga. Masih yang nomor 1, baris ketiga. Ta maftuhah ditulis tak maftuhah apabila huruf akhirnya bentar ya. Ditulis tak maftuhah ya. Pada setiap, ini aja langsung yang secara letterlek, bukan secara letterlek, secara umum ya, terjemahnya begini. Ditulis dengan tak maftuhah apabila dia aslinya adalah isim sulasi 3 huruf yang tengahnya mati. Ya. Kalau Anda ketemu isimnya sulasi, huruf tengahnya mati, ujungnya ta, maka taknya itu ta maftuhah pasti. Ya. Anda ketemu isim yang awalnya sulasi, tengahnya mati, maka ya apa namanya? Maka dia ta maftuhah. Bintun. Bintun. Kan mati tengahnya. Berarti taknya itu ta maftuhah. Mau jadi apapun, mau dia jadi jamak, tetap taknya ta maftuhah. Bintun, banatun. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda ketemu huruf tengahnya mati, nah itu. Nibetun atau nabetun, dan seterusnya. Jadi nabat, nabatun, nabat, gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau Anda ketemu isim yang sulasi, tengahnya mati, baik dalam keadaan mufrad atau keadaan jamak, muzakkar atau muannas, maka tak ujungnya itu mesti maftuhah. Binti, baitun, contohnya mati semua itu tengahnya itu. Kemudian ditulis juga maftuhah, ya ditulis juga maftuhah pada isim yang sebelum akhirnya itu ada huruf waw, atau waw mati, atau ya mati. Kibrit, ya, maut, hadrol, maut, waw mati atau ya mati sebelum huruf ta. Ntar dulu ya, saya buka jendela panas. Nah, gimana ya? Jadi kalau Anda ketemu isim, syaratnya nih,
Yang maftuhah. Isim kalau diwakafkan bunyinya tetap ta, maka pasti dia ta maftuhah. Atau kalau dia 3 huruf atau pengembangan dari 3 huruf, huruf tengahnya mati, baitun, bintun, huruf tengahnya mati ketika sulasinya, maka tak di ujungnya ta maftuhah. Atau apabila Anda kalimatnya misalnya bukan sulasi, misalnya panjang, Beirut, ya, kibrit korek api. Nah itu kalau sebelum taknya ada waw mati atau ya mati, maka tak ujungnya itu ta maftuhah. Nah gitu ya. Kemudian ditulis juga maftuhah pada setiap akhir jamak muannas salim, zahrat, dan seterusnya. Juga ditulis ta maftuhah apabila di ujungnya itu disambung dengan tak mutaharrikah. Tak mutaharrikah itu pokoknya ada tak di ujung fiil, itu pasti maftuhah. Akaltu, zahabtu, sakatat, darabat, setiap tak di ujung fiil itu taknya ta maftuhah. Nah, gitu ya. Kapan marbutah? Selain itu, udah habis. Selain yang kita bahas di atas, selain 5 teori di atas, kalau ada bunyi tak, ada tulisannya tak, selain 5 di atas, maka taknya marbutah. Kalau dibaca bunyinya ha, marbutah. Ya. Isim muannas dan selainnya di atas lah, itu marbutah. Jamak taksir ya marbutah. Pokoknya selain di atas. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Habis pembahasan tak marbutah. Bawahnya silahkan dibaca. Ada pertanyaan, silahkan dibuka mic-nya. Ada yang mau nanya nih. Ada pertanyaan? Enak aja ini. Ini masih muqaddimah, masih pemanasan. Belum yang pusing-pusing. Ini kelihatan pusing karena berbahasa Arab. Sengaja saya kasih kitabnya biar Anda mau baca. Sengaja saya tidak terjemahkan detail biar Anda mau mikir. Gitu ya, nanti buka aja kitabnya. Silakan, itu tiap lembar. Selesai ya. Kita masuk pembahasan selanjutnya, halaman 7. Al-alif layyinatu, al-alifu al-layyinatu, al-aliful layyinatu fil asma. Alif layyinah di dalam isim. Apa tuh alif layyinah? Alif layyinah itu alif panjang yang tidak berharokat lah kalau bahasa sederhananya, yang berada di ujung kata. Contohnya al-huda, namanya alifnya layyinah. Al-asa, dalam kaidah imla'iyah disebut disebut alif layyinah. Dalam sharaf disebut huruf illah, mankus maksur. Dalam tajwid disebut huruf mat. Ini pembahasannya beda-beda ya. Sekarang kita belajar imla. Dalam imla disebut alif layyinah. Gitu ya. Alif panjang yang ada di ekor isim, yang nggak ada harokatnya, itu disebut alif layyinah. Alif layyinah itu bisa berada di akhir kata isim, bisa berada di akhir kata fiil. Gitu ya. Hari ini kita bicara kapan alif layyinah ditulis di isim. Jelas itu? Contoh, innal huda hudallahi. Al-asa liman asa. Sama-sama al-asa, satunya tegak, satunya bengkok, meleot-leot. Sama-sama al-asa liman asa.
Wasu'al, ma farqu bainal asa wa asa. Nah, gitu ya. Mulai sudah agak pusing. Apa bedanya asa dan al-asa? Gimana bedainnya? Nah, gitu. Innal fata man yurda rabbuhu. Salwa fatatun muhadzibatun. Nah, ini udah fatatun. Kenapa bukan patat? Patatun tak maftuhah. Karena dia isim mufrad. Isim mufrad taknya tak marbutah tadi. Isim mufrad yang muannas taknya tak marbutah tadi ya. Nah, kalau masih bingung berarti yang tadi belum hafal Anda. Gitu ya. Kita nggak bahas tak atau fatatun karena udah selesai. Salwa, kenapa bukan salwa yang pakai alif tegak? Kenapa salwanya melihat-lihat? Nah, begitu. Ada yang jawab dulu yang sembarangan. Karena salwa perempuan dia melihat-lihat, Ustaz. Kalau laki-laki tegas dia katanya. Nggak begitu juga. Nah, nanti kita cari bahas apa jawabannya. Ya, al-qaidah. Qaidahnya bunyinya apa? Atau ada al-qaidah bawahnya. Al-qaidah. Di dalam qaidah dikatakan tuktabu al-alifu fi akhiril ismi sulasi tawilatan. Alif di dalam akhir isim sulasi itu hal keadaannya ditulis panjang, nengok ke atas, berdiri ke atas, ya. Alif ditulis di dalam akhir kalimat sulasi hal keadaannya tawilah tinggi apabila asalnya waw. Misalnya asa itu ternyata alifnya asalnya waw. Pertanyaannya, gimana kita ngetahuin Ustadz? Waw atau bukan? Nanti dibahas ketahuinnya ya. Yang pasti kalau asalnya waw, alifnya nengok ke atas. Ya. Sofa, habis itu zura, bawahnya. Dan ditulis alif itu maksurah. Tawilah tuh manjang ke atas, namanya alif tawilah. Kalau ini maksurah yang melengkok-lengkok begitu, namanya maksurah, bengkoknya begitu. Apabila asalnya ya. Ya. Kalau asalnya ya, maka melewat begitu. Nah, ini yang suka-suka ikut kaligrafi, ini tambahan ilmu ini. Kalau asalnya waw, maka kalau dia jadi alif, alifnya nengok ke atas begitu. Kalau asalnya ya, dia mau belok-belok begitu. Ya. Contohnya fata. Kenapa bukan fata naik ke atas? Karena fata huruf asalnya adalah ya. Ya. Adapun asa huruf asalnya wa. Bagaimana mengetahuinya? Kita lanjutkan, ya. Na'rifu, kita mengetahui asal alif itu waw atau ya, kata kaidah di dalam isim itu dengan mengembalikan atau dengan merujuk kepada asalnya dalam penggunaan atau apabila kita merujuk pada masdarnya. Kita lihat kebiasaan orang Arab menggunakannya gimana. Atau misalnya kalau kita nggak tahu, katanya lihat kepada masdarnya. Kalau kita lihat masdarnya ketahuan. Atau kita lihat bentuk mudhari'nya. Ya. Atau kita lihat isim marrahnya. Isim marrah itu ada namanya masdar marrah. Timbangannya fa'latan. Atau isim hay'ah. Isim hay'ah itu bentuk pekerjaannya. Biasanya timbangannya fi'latan. Anda kalau belajar sharaf mesti tahu tuh. Ada masdar marrah, ada masdar hay'ah. Kalau marrah itu menunjukkan jumlah, kalau hay'ah menunjukkan bentuk. Darabtu darbatan. Fa'latan. Timbangannya darbatan. Timbangannya fa'latan. Saya betul-betul memukul. Pertanyaannya berapa kali mukul? Darbatan. Satu kali aja. Marrah. Tapi serius, walaupun sekali, pingsan. Karena dia taukid. Maf'ul mutlak kan?
Darabtu darbatan. Oh, saya misalnya, saya memukulnya dengan pukulan yang seperti Mike Tyson. Nah, seperti itu kan hay'ah. Kalau hay'ah, timbangannya fi'latan. Darabtuhu dirbatan, darabtuhu dirbata Mike Tyson. Paham tuh? Itu hay'ah namanya. Bedanya cuma depannya, satunya dor, satunya dir, satunya fa'latan, satunya fi'latan wazannya. Jalastu jalsatan. Saya betul-betul duduk. Jalastu jilsatal ustaz. Saya duduk seperti duduknya ustaz. Saya duduk betul-betul duduk, duduknya seperti duduk ustaz. Panjangnya artinya. Itu namanya hay'ah, gitu ya. Paham ya? Kita nggak bicara itu. Kita bicara gimana ngetahui waw atau ya. Karena kalau aslinya waw, alifnya panjang. Kalau aslinya ya, maka ya-nya melengkok-lengkok alifnya. Ingat, alif maksurah nggak ada titiknya. Kalau ada titiknya, namanya bukan alif, tapi ya. Makanya kalau saya ngajar imla, kalau dia langsung bukan cara langsung kayak begini di kelas, ada titiknya sedikit aja, ada nodanya, saya salahin langsung. Nggak boleh ada nodanya. Nggak boleh ada mencret-mencretnya. Walaupun sedikit Ustadz mencretnya, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ada titiknya. Karena titik itu ada maknanya. Titiknya ditaruh di atas, jadi nun. Titiknya ditaruh satu di bawah, jadi ba. Titiknya jadi dua, jadi ya di bawah, di atas, jadi ta. Makanya tulisan Arab tidak bisa sembarangan. Begitu ya. Nah, jadi gimana mengetahuinya? Kembalikan, bisa ke masdarnya, bisa lihat fi'il mudhari'nya, bisa lihat masdar marrahnya, bisa lihat masdar hay'ahnya. Mana yang bisa kamu cari? Pilih. Misalnya asa, ketemu di masdar. Asa itu asal katanya. Masdarnya aswan. Berarti waw kan? Aswan. Aslu fa aslu hawaw. Maka ketemulah kita, oh berarti waw, berarti asa yang tongkat itu adalah asawan. Ya. Asawan. Berarti alif. Kalau asa yang satunya apa? Kalau asa yang pertama, itu kan tongkat. Al-asa liman asa. Tongkat itu untuk orang yang bermaksiat. Beda kan? Kalau maksiat asa ya apa? Ibrahim asa apa Ibrahim? Asa yaksi Ustaz. Asa apa? Yaksi Ustaz, kalau nggak salah. Ada suaranya. Kalau Dwi asa apa Dwi? Dwi Agus. Sahih. Asa yaksi. Asa yaksi. Asa yaksi. Berarti ya kan? Sahih. Kalau ya berarti alifnya maksurah. Makanya tulisannya al-asa liman asa, beda. Maka kalau Anda tulis al-asa liman asa, tongkat untuk orang bertongkat, lain akhirnya. Makanya hati-hati. Bunyinya sama, Anda salah tulis, salah makna. Masya Allah. Siap, Ustaz. Makanya bahasa Arab itu luar biasa. Gitu ya? Pindah. Halaman terakhir. Bentar kita. Kita ini kalau kita baca cepat sekali. Atau katanya untuk mengetahui waw atau ya, kita kembalikan biraddil jam'i. Atau kita kembalikan ke jamaknya ilal mufrad. Kalau dia jamak, kembalikan ke mufrad. Kadang-kadang aja, tapi bisanya katanya zuron. Ya. Zuron. Nah, itu zuro sama, ternyata mufradnya begitu. Ura, nah itu ya, Urian ya kalau nggak salah. Urwan. Atau ura mufraduha zarwatan. Di situ ada. Apa itu bukan zura, ura, mufradnya zura itu zarwatan. Ya. Ura urwatan. Ya, ilal mufrad. Kadang-kadang aja.
Ditulis mufradnya bil waw, maka ditulis begitu. Contohnya katanya qura, duma, muna, mufradnya qura itu qaryatan. Qaryah kan? Qaryah itu mufrad, jamaknya qura. Makanya ada kuliah Ummul Qura. Ibunya kota-kota. Ummul Qura. Di mana ibunya kota-kota? Madinah. Hanya kampusnya Ummul Qura. Ya, jamak dari qaryah. Qura jamaknya dari qaryah. Kalau kura-kura itu bukan ini, itu kura-kura, itu kura-kura ya. Enggak ada qaryah itu. Itu bahasa Indonesia kura-kura. Ya. Nah, duma itu dumyatan. Nah, maka tulis ya, gitu ya. Dan seterusnya katanya. Ditulis alif maksurah. Nah, kalau tadi lagi juga ditulis maksurah katanya. Pada kebanyakan, aglab itu kebanyakan. Pada kebanyakan isim yang mahmuz. Ya. Mahmuz itu ada alifnya, ada hamzah. Ada hamzah ya. Baik hamzahnya itu di awal mahmuz mahmuz fa'i atau mahmuz aini atau mahmuz lami. Akala kan mahmuz tuh. Anda udah belajar syarat mesti ngerti ini. Makanya imla itu ditaruh di semester 5. Anda udah belajar syarat. Kalau ditaruh di semester 3 pusing ya nggak belajar syarat. Baik. Kalau Anda ketemu fi'il atau isim, ya isim khususnya, yang mahmuz, apa tuh mahmuz? Isim yang ada hamzahnya, maka kebanyakannya kalau di ujungnya panjang, itu alifnya alif maksurah. Alif ekor begitu. Contohnya, al-adza, ada hamzahnya. Ada. Al-adza, anil adza, wa'afani adza, asa, ya, alwa, atwa, alwara, alwaga, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau ada ketemu hamzah, ujungnya ada alif, keseringannya kalau ada ketemu hamzah, ada hamzahnya, itu berarti alifnya alif maksurah. Gitu ya. Kemudian katanya, apabila alif pada isim yang tidak sulasi, isimnya rabi'atan fasaidan, ada ketemu alif, ya alif di ujung tuh di ekor, kita bahas alif di ekor ya. Ada ketemu alif di ekor yang berada pada selain isim sulasi, bisa rubai, bisa khumasi, sudasi, pokoknya ke atas katanya. Biasanya ditulis maksur. Umumnya ditulis maksur. Salwa, ya, ditulis maksurah tuh. Salwa, gitu ya, tulis maksurah itu. Hubla, berapa hubla? 4 itu. Maka ditulis panjang. Ya. Jadi kalau ada yang panjang, Samarinda. Ayo, yang mana? Samarinda. Yang mana yang betul? Alif panjang apa alif tinggi apa alif tinggi begini? Samarinda. Alif tinggi Ustaz. Oh, alif tinggi. Kenapa alif tinggi? Kenapa? Karena bukan rubai. Alif tinggi ya? Di situ tulisannya begitu. Ayo, yang mana? Samarinda. Di skripsi itu Samarinda. Alif tinggi. Coba yang kalau alif tinggi alasannya apa? Yang di situ. Karena Samarinda.
Ayo. Indonesia. Itu semuanya alif tinggi itu. Kenapa bukan Indonesia pakai begini? Ayo, kenapa? Kaidahnya begitu. Apa buku ini yang salah ya? Atau kita yang belum baca? Nah, kita cari dulu ya, siapa tahu ada jawabannya. Kita ulangi dari awal kaidahnya. Kita ulangi balik dulu. Baik ya, saya ulangi. Apabila huruf asalnya waw, maka gantiannya adalah alif tinggi. Apabila huruf asalnya ya, maka gantiannya alif bengkok. Ya, alif panjang, alif bengkok. Gitu aja enaknya ya. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui asalnya? Waw atau ya? Banyak caranya kata ulama. Satu, bisa kembalikan kalau dia isi apa, kalau dia dibuat ke fi'il madi ke mudhari'nya, ketahuan. Ya. Fi'il madi ke mudhari'. Atau katanya dijadikan masdar. Kita bisa juga tahu. Atau dijadikan isim marrah. Tidak semuanya bisa terbukti. Bisa kadang-kadang di isim marrahnya nggak muncul. Bisa jadi diketahui ketika kita jadikan fi'il mudhari. Bisa jadi tidak muncul di fi'il mudhari, ternyata kelihatan ketika rubah jadi masdar. Atau bisa kita jadikan isim tasniyah. Fata, fatayani, kan gitu. Fatatun. Nah, kan ketahuan tuh. Fatayani, iya berarti. Kalau ya berarti taknya itu alifnya bengkok. Gitu ya. Atau katanya mengembalikan jamaknya ke mufrad kalau dia jamak. Qura qaryatan. Ketahuan. Begitu ya. Selesai sampai situ, kemudian kata si penulis, sahib hadzal kitab, beliau berkata, tuktabu alif maksurah. Alif maksurah berarti panjang tuh. Bukan, bengkok-bengkok ya, maksurah. Kalau yang panjang namanya mamdudah atau tawilah. Kita pakai tawilah dan maksurah. Karena kalau bahasanya mamdudah itu bahasa sharaf ya. Itu bahasa bina. Ya. Kita sekarang bicara ini. Ditulis maksurah. Kalau Anda ketemu isim ada hamzahnya. Ya, ada hamzahnya. Samarinda ada hamzahnya. Nggak ada ya. Berarti kemungkinan pakai kaidah ini tidak bisa. Ya, masih bingung berarti kita. Samarinda hamzahnya tidak ada. Berarti masih bingung menentukan antara tawilah atau maksurah. Cari lagi yang bisa mungkin. Apabila katanya selain mahmus di tengahnya ada waw. Ya, ada waw. Kalau tidak hamzah ada waw. Samarinda ada waw enggak? Enggak ada juga. Karena enggak ada, berarti satu kaidah ini tidak mungkin. Tidak mungkin pakai ya. Ya, karena yang pakai ya itu satu ada hamzahnya. Kita contoh praktek. Samarinda, kita cari isim mufradnya enggak ada. Kita cari jamaknya enggak ada. Kita cari masdarnya juga enggak ada. Namanya aja nama tempat. Kita cari apa lagi tuh? Kita cari fiilnya, apalagi Samarinda, Yusamarindu, nggak ada itu fiil apa, wazan apa. Nggak ada kan ya? Berarti kaidah di atas nggak ada yang manjur untuk Samarinda. Samarinda ini luar biasa ternyata. Kaidah nggak cukup, nggak sampai ke sini. Lanjut kaidah selanjutnya. Apabila katanya, ini ada yang mirip. Apabila Anda ketemu isim yang bukan sulasi, bisa rubai, bisa khumasi, bisa sudasi, kutibat maksurah. Ditulis yang bengkok itu. Ternyata Samarinda lebih dari 3 kan? Oke. Harusnya berarti menurut kaidah yang ini,
Samarinda tuh ya-nya begini. Gitu ya. Begitu katanya. Tapi kamu baca di skripsi, semuanya bayar begitu. Jangan ambil keputusan dulu. Kita cari dulu, ada nggak sambungannya. Salwa, jubla, dakwah. Nah, illa. Nah, atau ada sambungannya. Illa. Ada illanya. Al-asma al-a'jamiyah. Kecuali isim yang bukan dari Arab. Berarti sebaliknya ya. Kalau Anda ketemu kata bahasa Arab, asli Arab, lebih dari 3 huruf, ujungnya alif, maka alifnya maksur. Sebaliknya, kalau Anda ketemu mau dia rubai, khumasi, atau sudasi, bukan dari Arab, alifnya harus tawilah. Samarin, dirubah lagi. Jelas itu? Kampung Jawa. Ada kan bisa ada namanya Kampung Jawa. Nah, yang nulis Jawanya pakai begini, itu salah itu. Kampung Jawa, alifnya harus alif tawilah. Alif layinah tawilah. Nah, Anda sering, saya yakin Anda nulisnya Jawanya pakai alif maksurah. Ya kan? Mesti Jawa pakai alif maksurah. Padahal dia a'jamiyah, Kampung Jawa. Ya. Sunda. Yang mana? Sunda. Maksurah. Tawilah. Tawilah maksurah. Sunda. Tuilah. Tawilah. Menurut Faidah harus tawilah. Kenapa? Sa'nunda. Alif 4 huruf 4 huruf. Bukan asli Arab, a'jamiyah. Dan dia isim